Terjemah tafsir jilid 1 halaman 148. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu itu tercipta dengan tatanan tertentu berkat hikmah ilahi dalam penciptaan. Di samping itu seluruhnya itu pada dasarnya berasal dari ruh ilahi. Siapapun yang tidak percaya kepada yang goib akan mengatakan bahwa hal seperti ini sebagai kekuatan alam atau hukum alam. Bagi siapa yang beriman kepada masalah goib, ia akan mengatakan, saya mengakui adanya kekuatan yang belum saya ketahui hakikatnya. Kesimpulannya, pendapat orang-orang tersebut adalah sama, yakni mengakui adanya sesuatu yang tidak mampu diindra dan tidak bisa diketahui keadaannya secara pasti, karena akal tidak mampu menjangkau ke sana. Pendapat para ulama tentang iblis. Kita semua merasakan bahwa kita mempunyai niat untuk berbuat sesuatu. Maka di dalam jiwa kita ini ada semacam dua kekuatan yang saling tarik-menarik, yakni kekuatan yang mendorong ke arah kebenaran atau kebaikan, dan kekuatan yang mendorong ke arah kebatilan dan kejahatan. Seolah-olah permasalahan tersebut diperbincangkan di dalam forum musyawarah. Salah satu kekuatan tersebut seakan berbicara kepada kekuatan lainnya, berbuatlah sekehendak hati. Pihak lain pun mengatakan, tidak, berbuatlah menurut nasihatku. Akhirnya salah satu di antara dua kekuatan tersebut mampu mengalahkan lainnya. Kedua kekuatan itu adalah bakat yang ada pada diri setiap orang, atau biasa disebut sebagai kekuatan dan pemikiran. Pada hakikatnya, kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang belum kita ketahui jenis dan bentuknya secara jelas. Juga tidak berbeda jauh suatu pengertian yang mengatakan jika kita menamakan kekuatan tersebut atau sebab yang menimbulkan kekuatan itu dengan istilah malaikat jika baik dan iblis jika jelek. Demikianlah pendapat kebanyakan mufassir. Al-Ustadz Muhammad Abduh mengatakan, jika kita setuju dengan penafsiran di atas, maka pengertian ayat ini terkandung suatu isyarat yang menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan memelihara bumi adalah dengan kekuatan Allah, yakni kekuatan rohani yang merupakan tiang bagi tegaknya wujud bumi. Di dalam penciptaan makhluk pun Allah membekalinya dengan kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk. Kemudian Allah menciptakan manusia yang dianugerahi dengan kekuatan yang mampu mengatur semua kekuatan dan menundukkan semua kekuatan demi untuk meramaikan bumi Allah. Pengertian inilah yang dengan tunduk dan sujudnya segala sesuatu yang ada di bumi kepada manusia, dan dengan kekuatan yang dibekalkan kepada manusia, Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kemudian terdapat kekecualian kekuatan yang dapat memerosotkan manusia dari derajat yang paling sempurna, bahkan menjerumuskan manusia ke derajat paling rendah. Kekuatan tersebut mempunyai karakter menghalangi manusia di dalam melakukan kebenaran.
juga menghambat manusia di dalam menyalurkan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan membawa maslahat, yang sekaligus sebagai syarat utama bagi kekhalifahan di bumi ini. Kekuatan inilah yang menyebabkan banyaknya umat manusia tersesat dari kebenaran, sehingga mereka menduga bahwa di alam ini terdapat suatu kekuatan yang dinamakan dengan kekuatan dewa kejahatan. Padahal hakikat sebenarnya bukanlah dewa sebagaimana gambaran mereka, tetapi kekuatan tersebut merupakan ujian dari Allah yang tak seorang pun mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya kecuali Allah. Kekuatan itulah yang dikatakan di dalam istilah syara sebagai iblis. Jika orang-orang menerima takwil seperti ini, maka Anda tidak akan menjumpai kontradiksi di dalam masalah agama dengan adanya penakwilan itu. Hal ini pun dapat dijadikan sebagai pegangan demi ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Inilah pendapat Muhammad Abduh. Fasajadu illa iblis. Artinya semua malaikat melakukan sujud kecuali iblis yang tidak mau melakukannya. Di dalam memahami hakikat iblis ini, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, sebagian berpendapat bahwa iblis itu adalah jin yang ketika itu berada di antara malaikat, dan jin tersebut mempunyai sifat dan ciri yang hampir sama dengan para malaikat. Sebagai dalilnya adalah firman Allah di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dan ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Jika iblis itu termasuk malaikat, tentunya tidak akan berani berlaku takabur. Iblis itu dijadikan dari bahan yang sama dengan jin, seperti cerita Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Artinya, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Pendapat kedua, iblis adalah sebagian dari malaikat karena perintah sujud tersebut ditujukan kepada malaikat. Lebih-lebih pengertian lahiriah ayat ini dan ayat sejenis mengatakan bahwa iblis itu sebagian malaikat. Imam Bagawi mengatakan di dalam kitab tafsirnya At-Taisir, suatu pendapat yang paling benar. Ia mengatakan sesungguhnya penyifatan malaikat bahwa mereka tidak akan melakukan maksiat terhadap yang diperintah Allah merupakan bukti kemungkinannya malaikat berlaku maksiat. Jika tidak demikian, sudah barang tentu mereka tidak akan mendapat pujian karena tidak berbuat maksiat terhadap perintah Allah. Namun ketaatan para malaikat itu sudah menjadi karakter watak.
sedang maksiat bagi mereka merupakan suatu yang dipaksakan. Berbeda dengan manusia, taat merupakan paksaan. Sedangkan menurut hawa nafsu yang mengajak manusia berbuat maksiat merupakan watak yang ada pada diri manusia. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa kemungkinan datangnya maksiat itu dari malaikat, seperti yang terjadi pada malaikat Harut dan Marut. Dengan demikian, perbedaan antara malaikat dan iblis itu hanya terletak pada perbedaan sifat. Hal ini karena kedua makhluk tersebut berada di alam goib. Kita tidak bisa mengetahui hakikatnya dan tidak bisa menambah informasi kecuali berdasarkan nas yang terjamin kebenarannya. Aba wastakbaro, artinya iblis menolak melakukan sujud. Kemudian ia menampakkan sikap sombongnya, menentang kebenaran dengan keyakinan bahwa dirinya lebih baik dibanding Khalifah atau Adam, dan lebih mulia ditinjau dari segi penciptaannya. Jadi, iblis menganggap lebih berhak berkuasa dibanding manusia, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Wa kana minal kafirin, artinya kini iblis itu termasuk golongan kafir. Sebab mereka menolak perintah Allah dengan alasan mereka lebih utama dibanding manusia. Sedangkan yang lebih utama itu tidak patut tunduk terhadap yang lebih rendah.